Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas dua materi tentang peredaran darah pada hewan dan gangguan-gangguan peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka terjadi pada serangga, udang, dan siput. Yang kedua adalah peredaran darah tertutup, biasanya terjadi pada hewan-hewan vertebrata seperti katak, ikan, reptil, dan burung. Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh, tidak selalu melewati pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah akan meninggalkan pembuluh darah, langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka ini, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung itu cukup rendah ya. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Sistem peredaran darah pada belalang. Darah pada belalang disebut hemolimfa. Darah ini tidak berwarna merah karena tidak mengandung hemoglobin, sehingga tidak mampu mengangkut oksigen. Darah belalang hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan. Berikut adalah organ-organ peredaran darah pada belalang dan juga sistem peredaran darahnya. Organ yang pertama adalah jantung pembuluh. Jantung pada belalang ini berbentuk seperti tabung atau tubular-tubular ya, seperti ini memanjang. Jantung ini terdapat di dalam punggung, tepat di bagian punggung pada hewan belalang. Nah, kemudian yang kedua adalah arteri. Arteri dan aorta adalah pembuluh darah yang ada pada belalang. Lalu sistem peredaran darahnya adalah peredaran darah pada belalang ini tidak hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, darah ini juga akan keluar dari pembuluh darah, masuk ke rongga-rongga tubuh, ya, masuk ke kaki, masuk ke kaki sebelah depan, ke kaki belakang ya. Lalu setelah dari seluruh tubuh ini, darah akan kembali lagi ke pembuluh darah, begitu seterusnya, dan akan kembali lagi ke jantung. Berikutnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Darah mengalir mulai dari jantung menuju ke pembuluh kapiler dan kembali lagi ke jantung. Pada sistem peredaran darah tertutup ini banyak sekali kelebihannya ya, diantaranya darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan ikut stabil. Nah, hal ini akan mendorong darah keluar lebih kuat dari pembuluh darah dan masuk ke organ jantung dengan kecepatan yang baik. Berikut adalah sistem peredaran darah pada burung. Jantung pada burung ini, organ peredaran darah pada burung itu sama dengan manusia ya, terdiri dari jantung dan juga pembuluh-pembuluh darah. Oke, dan jantung pada burung juga sama seperti manusia, terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan atau serambi kanan, atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, jantung pada burung juga sama seperti manusia, dibatasi oleh katup sehingga darah yang mengandung oksigen tidak akan bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian ini
dimulai dari jantung sebelah kiri ya, bilik. Darah dari bilik atau ventrikel kiri akan mengalir masuk ke pembuluh, masuk ke atrium kiri atau serambi kiri, lalu masuk ke pembuluh darah arteri, lalu akan beredar menuju ke seluruh tubuh. Setelah itu akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan diangkut oleh pembuluh darah vena menuju masuk ke jantung, masuk ke serambi kanan ya. Lalu masuk ke bilik kanan, lalu akan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru akan ditukar lagi darah yang mengandung karbon dioksida akan ditukar dengan darah yang mengandung oksigen. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor non-keturunan ini biasanya disebabkan oleh pola hidup manusia yang biasanya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau bermalas-malasan berolahraga. Yang pertama adalah gangguan pada peredaran darah faktor keturunan, yaitu hemofilia. Hemofilia ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit ya, ini sulit membeku jika terjadi luka. Biasanya hemofilia ini banyak diderita oleh para laki-laki ya. Lalu yang kedua adalah talasemia. Penyakit talasemia ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Lalu yang kedua adalah gangguan peredaran darah faktor non-keturunan. Yang pertama anemia. Anemia adalah rendahnya Hb atau hemoglobin, zat merah pada darah ya, dalam darah karena penderita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Gejalanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi, disebabkan terjadinya penurunan tekanan pada darah. Lalu tekanan darah tinggi atau hipertensi disebabkan naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian kanker darah atau leukemia disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Lalu berikutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner disebabkan penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ini arteri ya. Nah, lalu bagaimana caranya mencegah terjadinya gangguan peredaran darah? Yaitu dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya makan makanan yang bergizi, kemudian disertai dengan olahraga yang teratur, dan istirahat atau tidur yang cukup. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.